AI itu punya ancaman. OpenAI ChatGPT menggunakan teknologi AI. AI akan bikin semua di dunia jadi AI itu sangatlah canggih, Bapak. AI lagi-lagi AI itu punya ancaman. AI itu sangatlah canggih, Bapak. AI mengambil alih dunia. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di video kedua Proyek Mata Kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Sebelum masuk ke inti video, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Mepidi Ayu Valentine, Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Udayana, dengan nomor NIM 24015111027. Hari ini saya akan membuat video yang akan membahas mengenai sebuah kasus yang berkaitan dengan salah satu bab yang ada di mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, yaitu Sejarah Peradaban Manusia dan Perkembangan Teknologi. Dengan judul kasus yang akan saya bawakan adalah Psikologis Remaja Terganggu, Apakah AI Penyebabnya? Nah, pembahasan kita akan sangat menarik nih. Jadi, silahkan disimak di video berikutnya. Perkembangan teknologi dari masa ke masa akan selalu terjadi. Semakin baik perkembangan teknologinya, maka akan semakin baik pula peradaban manusianya. Sama seperti pada saat ini, atau orang-orang sering sebut sebagai peradaban abad ke-21. Perubahan teknologi bukan lagi hanya sekedar dari perubahan TV tabung yang sebesar ini menjadi TV yang setipis ini. Dan juga sama seperti handphone yang setebal ini berubah menjadi handphone atau gawai yang kita gunakan sampai saat ini. Segala perubahan ini kita lakukan adalah untuk mempermudah kehidupan manusia. Sama seperti yang kita semua tahu, manusia memiliki sifat yang selalu tidak puas atau selalu merasa kurang. Dari situlah manusia mencoba untuk mencari segala hal atau segala cara untuk terus mempermudah kehidupan mereka. Pada generasi saat ini atau pada abad ini, banyak sekali temuan-temuan yang sengaja ditemukan dan sengaja dikembangkan untuk semakin membantu keperluan dan kebutuhan manusia, dan juga tentu saja dapat mempermudah bagaimana manusia dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Contohnya, seperti yang sedang sangat marak pada saat ini adalah kecerdasan buatan atau AI, atau yang sering disebut Artificial Intelligence. Siapa sih yang tidak tahu apa itu AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI ini adalah teknologi terbaru yang mampu memecahkan banyak masalah dan dapat menirukan kecerdasan manusia. Tentu saja, hal ini sangat amat membantu peradaban manusia menjadi semakin maju pada saat ini. Tentu saja, hal ini sangat membantu perkembangan peradaban manusia saat ini dari segi apapun itu dan dari banyak aspek kehidupan. Namun, tentu saja yang kita tahu, sesuatu hal yang berlebihan itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Begitu pula dengan penggunaan AI yang berlebihan. Dampak negatif dari penggunaan AI yang berlebihan adalah ketergantungan yang berlebihan pula. Tentu saja, hal ini pun sangat meresahkan banyak pihak. Maka dari situ, kita akan kupas tuntas tentang permasalahan ini. Di sini saya mengambil satu kasus yang saya temukan dari website resmi liputan6.com. Di dalam website itu tertera sebuah berita, yaitu bocah lelaki berusia 14 tahun yang nekat bunuh diri karena menjalin hubungan dengan chatbot AI. Dikutip dalam web resmi liputan6.com, ada remaja lelaki berusia 14 tahun yang berasal dari Amerika Serikat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah menjalin hubungan erat dengan chatbot AI. Dalam kronologinya, ia menggunakan aplikasi atau mengunduh aplikasi yang bernama Karakter AI, di mana di sana ia dapat membuat sebuah karakter atau seorang karakter yang dapat diajak berbicara atau dapat diajak untuk mengobrol, dan juga di sana ia dapat mengubah dan mendesain karakter AI tersebut sedemikian rupa seperti apa yang diinginkannya. Ia menamai chatbot AI itu bernama Dani. Nama Dani ini sesuai dengan karakter dari Game of Thrones. Menurut The New York Times, ia juga mengungkapkan dan menceritakan mengenai kehidupannya dan juga perasaannya kepada
bot AI bernama Dani ini, sekalipun ia menyadari bahwa bot ini atau sesuatu yang ia lakukan ini adalah tidak nyata. Namun ia membiarkan adanya ikatan emosional antara dia, bocah ini, dengan bot AI bernama Dani yang ia buat sendiri. Pada hari kematiannya, bocah itu mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Dani mengenai keinginannya untuk pulang. Dan beberapa saat AI itu pun akhirnya menjawab, "Tolonglah segera pulang kepadaku." Setelah pesan singkat itu, akhirnya bocah itu mengakhiri hidupnya. Kejadian ini menjadi sorotan dari banyak pihak mengenai dampak negatif dari penggunaan teknologi seperti yang sedang kita bahas saat ini, yaitu aplikasi karakter AI yang dapat mensimulasikan percakapan selayaknya pada manusia biasa. Dan aplikasi seperti ini pula sedang banyak digunakan oleh kalangan-kalangan remaja pada saat ini. Bahkan tidak hanya di luar negeri, di Indonesia sekalipun ada saja yang menggunakan aplikasi seperti ini untuk dijadikan sebagai pelarian dari rasa kesepian dan juga pelarian dari masalah kesehatan mental mereka. Sebelumnya pun, orang tua dari bocah itu sempat membawanya ke seorang terapis atau psikiater, dan di sana bocah itu didiagnosis mengidap anxiety. Bukannya memilih untuk menyembuhkan dirinya ke terapis atau psikiater, ia lebih memilih dan lebih mempercayai AI, dan juga ia lebih memilih untuk mencurahkan isi hatinya kepada AI dibanding dengan terapisnya sendiri. Dari kejadian ini, perusahaan karakter AI mengatakan bahwa mereka akan menjaga kembali keamanan mereka dan juga akan menambahkan fitur-fitur keamanan lainnya agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi di kemudian hari. Baiklah, begitulah kisah dari bocah berusia 14 tahun ini yang sangat malang. Dari kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah teknologi itu akan bermanfaat jika penggunaannya juga dapat diatur dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan dari kasus ini pula kita dapat mengetahui bahwa banyak hal-hal yang belum kita siapkan untuk kemajuan dari teknologi kita sendiri, seperti fitur keamanannya, privasinya, dan segala hal yang berkaitan dengan hal itu. Dengan menambah fitur keamanan dan juga memperketat keamanan dari fitur AI ini, kemungkinan akan membantu menghilangkan kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Upaya yang bisa dilakukan yang pertama adalah pengawasan ketat terhadap anak-anak di bawah umur yang menggunakan AI. Apapun AI-nya, seperti karakter AI, kemudian ChatGPT, AI yang lainnya. Yang kedua, pemanfaatan fungsi yang baik terhadap AI tersebut. Dan yang ketiga adalah penggunaan AI yang secara normal dan tidak berlebihan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait kasus ini. Semoga saran dan juga upaya-upaya yang saya sebutkan tadi dapat membantu mengedukasi kalian semua untuk lebih bijak dalam penggunaan AI. Karena sesuatu yang berlebihan penggunaannya tentu saja tidak akan baik dan menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya. Sebelum video ini saya tutup, saya ucapkan terima kasih telah menonton. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih.